jadi pendeta NKBP dan juga aktivis. Ada beberapa buku. Yang pertama, lebih baik minta daripada tidak minta. Diminta saja belum tentu dikasih, apalagi tidak diminta. Jadi pakailah itu untuk berhadapan dengan penghalang. Yang kedua, lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Kalian haruskan sendiri deh. Lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Jadi yang dilakukan NKBP tadi pagi dengan ibadah itu hukum kedua ini. Mereka bikin sendiri, padahal saya sudah buat. Kemudian dia tahu betul pasti pendeta-pendeta akhirnya akan memaafkan. Terjemahan dari buku kedua, lebih mudah minta maaf dari minta izin. Yang ketiga, lebih baik bicara daripada diam. Dan yang terakhir, lebih kuat kita bersama daripada sendiri. Nah, itu tips untuk berhadapan dengan juga dengan pendeta. Kalau kalian sendirian pasti kalian dimarahi, tapi kalau kalian dalam 40 orang pasti kalian agak ragu-ragu mau marah. Baik, aman balikan silakan sudah oke. Kilasan sejarah NKBP selama 1 abad akan ditayangkan dalam tempo 3-4 menit. Terima kasih buat Amang Pendeta Daniel dan mohon maaf kepada Amang Bandung, Amang Grace dan Amang jika dari hasil yang saya kumpulkan ini ada kekurangan atau ada yang salah, mohon maaf. Tapi saya coba mengumpulkan ini dari berbagai data yang ada yang pernah saya coba ikuti. Kebetulan dulu tahun 2000 saya beserta konferensi pemuda di Singkalang dan saya juga peserta studi pemuda tahun 2002. Yang pertama, bahwa pada tahun 1926 pemuda Batak yang merantau ke seluruh Indonesia sampai ke Kepulauan Borneo maupun Kepulauan Celebes itu mencoba mendirikan wadah bersama, tapi masih pakai bahasa yang sulit, bahasa pemerintahan pada saat itu. Tujuannya untuk mempersatukan pemuda Batak. Lalu mereka mengadakan konferensi pada tanggal 24 Mei 1926 di Sumbawa dan mendapat sambutan positif dari Polus pada saat itu Dr. J. Warlek, dan hasil konferensi itu dibahas di dalam Sinode Godang. Lalu kemudian Dr. Erwanes dari MNG memimpin Plan Pemuda mempersatukannya dan membentuk NKB, Naposo Kristen Batak. Tetapi ini bukan hanya dari NKBP, itu dari PKB Pemuda Kristen Batak, HCB Pemuda Kristen Batak, dan Mission Batak. Inilah yang dinamakan NKB sebagai cikalnya. Nah, pada saat itu mereka berkomunikasi melalui majalah Pasaran yang bisa tersebar hampir di seluruh Tapanuli sampai ke Jakarta. Nah, di Pulau Jawa pada tahun 1932 Koradi Sitompul mengumpulkan semua pemuda-pemuda ini dan dikumpulkan di Padalarang, dan mereka membuat satu perkumpulan yang hampir sama, NKB, dan itu mereka putuskan kantor pusatnya di Jawa, di daerah Pulau Jawa. Lalu kemudian tahun 1934 mereka sepakat bahwa itu harus dikembalikan ke Tarutung Tapanuli. Nah, pada tahun 1935 ketika mereka melakukan konferensi di Bandung, Agus Pasaribu itu mengumandangkan lagu Udur Mahita Sasude. Itulah yang tadi kawan-kawan nyanyikan, bahwa lagu Udur Mahita Sasude itu penuh dengan semangat kebangsaan untuk membangkitkan semangat pemuda saat itu sebagai pelopor gerakan perubahan di dalam gereja. Dan itulah sekarang menjadi masalah KWB. Makanya bukan Kapolres
Kuliah Kristen Batak, tapi nama sebelum Kristen Batak, itu ayatnya. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, NKB dibubarkan, tetapi tokoh-tokohnya itu masuk ke dalam heboh dan lain-lainnya. Dan inilah mungkin tadi yang disampaikan oleh Kristo bahwa NKB atau sekarang NHKBP bangga menyatakan bahwa itu alumni NHKBP, seperti Robinus Lumatowi pernah jadi jaksa agung, TB Simatupang, kepala staf angkatan perang, dan lain sebagainya. Ini adalah lulusan NHKBP, pada zaman itu namanya NKB. Kemudian pada masa 1962 akhirnya diminta agar itu dimasukkan ke dalam struktur HKBP, dan di masing-masing wilayah dibentuk nama sebelum, diadakan konvensi nama sebelum, diadakan seorang yang leader atau seorang pemimpin pemuda. Kemudian pendeta Dr. Sony, Dr. Justin Siombing Epolus pada saat itu meminta agar NHKBP didirikan kembali pada tanggal 23 sampai 26 Juni di Sipaholon diadakan konferensi NHKBP, dan itulah yang sampai sekarang ditetapkan minggu keempat bulan Juni sebagai Minggu Paneon NHKBP. Jadi bukan bulan Agustus, bukan September, bukan, tapi bulan Juni. Makanya minggu keempat Juni pasti menurun tujuh atau persembahan ke depan itu untuk urusan nama sebelum. Berapa menit lagi Bang? Masih lama. Nah, hasil dari konferensi itu ditetapkanlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NHKBP, yang mana NHKBP berdiri sendiri secara struktural, tetapi dipegang oleh Epolus langsung sebagai ex officio. Jadi pada saat itu NHKBP bukan secara struktur bukan di dalam HKBP, tapi bergandengan bersama-sama. Pada tahun 1962 sampai 72 pergolakan terjadi sehingga munculnya GKPI dan GKRI. Kemudian peran NHKBP dikecilkan kembali menjadi salah satu seksi di dalam gereja. Segala kebutuhan menjadi tanggung jawab gereja. Pengurus NHKBP berada di bawah Parwado. Pada tahun 1972-83 di Jetun Silangit, saya nggak tahu kondisinya sekarang Jetun Silangit itu. Kalau dulu saya pernah juga ke sana. Jetun Silangit itu satu perkampungan memang untuk pelatihan-pelatihan dan segala macamnya untuk keperluan NHKBP. Kalau sekarang nggak tahu itu masih ada atau enggak. Masih ada ya. Nah, di situ disusun buku pedoman kerja NHKBP yang isinya ditetapkan bahwa NHKBP bagian integral dari NHKBP, hak kewajiban NHKBP sama dengan hak kewajiban luas HKBP. Seperti di sini, saya nggak tahu apakah nama sebelum di sini bayar iuran juga. Saya ketika masih jadi pengurus, saya tetap bayar, sehingga saya minta punya hak juga untuk meminta pelayanan dari pendeta maupun dari parlemen. Kemudian ini segala kebutuhan program itu disediakan oleh gereja. NHKBP tidak ada ketua, sekretaris atau bendahara, yang ada hanya sekun, dan ini berada di dalam dewan NHKBP. Bendaharanya bendahara gereja. Pada tahun 82 sampai 92 ini meneruskan yang kemarin, tetapi pada saat ini Departemen Namo Sebelum sudah ada. Pada waktu itu sudah ada Direktur Namo Sebelum. Nah, di situ juga NHKBP banyak melakukan kegiatan bersama. Ketika di Baniara Teri ada tanah seluas 100 hektar yang benar-benar bisa dijadikan job training, karena wilayah di Tapanuli itu adalah wilayah pertanian, sehingga sangat baik jika itu dikelola, dan HKBP berperan untuk mendidik para pemudanya
bertani, bukan harus pergi merantau keluar. Siap, Mas. Nah, ini hanya lanjutan aja bahwa pada saat itu ada 8 porseni, dan pada saat itu porseni itu dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi menjadi agenda kegiatan nasional juga waktu itu oleh Dr. Abdul Ghafur, Menteri Pemuda dan Olahraga. Tetapi setelah dilakukan evaluasi bahwa itu terlalu boros dari sisi biaya, akhirnya dikumpulkan dan dilakukan kemah kerja pemuda di Sipirot, Tangsel tanggal 10 sampai 15 Juli yang dikenal, ada bukunya, dikenal dengan Perjanjian Sipirot, dan sekretarisnya adalah Bapak Pendeta Daniel Ara pada saat itu. Poin penting yang saya catat dari buku itu, mereka berani menyatakan bersama mengawali sejarah baru NHKBP. Satu, perlu perubahan aturan-peraturan terhadap pelayanan NHKBP. Kemudian meminta agar HKBP menyediakan minimal 50 pendeta pemuda. Kemudian melaksanakan penata pembinaan 6 tahun pertama NHKBP yang mengacu pada GBKBP, garis-garis besar kebijakan pengembangan pelayanan. Dulu ada, saya nggak tahu sekarang itu masih ada apa enggak. Kemudian pada 92 sampai 2002 bahwa memang HKBP pernah terpecah, tetapi atas berkat Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus itu bersatu kembali. Nah, posonya pun bisa disatukan kembali, dan pada saat itu diadakan konferensi HKBP di Sidikala yang isinya penegasan kembali hasil dari Perjanjian Sipirot. Dan pada saat itu makin lebih semangat lagi, Namoso meminta agar satu resort ada satu pendeta pelayan pemuda. Kemudian minta agar kepengurusan remaja menjadi kepengurusan tersendiri. Kemudian NHKBP meminta agar masing-masing resort punya satu utusan pemuda di Sinode Godang. Inilah yang diusulkan pada saat di Sidikala. Ini pas terakhir. Nah, pada saat Sinode Godang 2002 terjadi perubahan aturan, terjadi perubahan struktur, NHKBP tidak lagi berkembang, dan seperti yang sekarang mungkin hanya merupakan satu seksi yang tidak bisa berbuat banyak secara hukum. Jadi sedikit penutup dari saya. Jadi akan sangat wajar Amam Kadem, Amam Balimbang, dan Amam Reses kalau NHKBP yang sekarang itu hanya tahu hanya tahu udahlah urusan kami yang lain yang perlu diurusin, ya karena memang sudah dipotong secara aturan. Baiklah, sangat baik jika tadi ada akan dilakukan, akan diadakan biro pemuda yang memang bisa mengaspirasi keberadaan Namoso dulu, karena memang beda kategori yang Namoso dulu itu sangat beda dibanding dengan Ama, Ina atau sekolah minggu. Terima kasih. Jadi Mari Silabadi ini dua, dia aktivis Namoso sekaligus aktivis buruh. Kalau sudah orasi terbakar kita semua. 12 menit yang pakai waktu. Moderator pun hampir terbuka untuk lupa. Baik, waktu kita tinggal 15 menit. Mohon diperbanyak karena sangat berharga perspektif sejarah itu kita tahu. Termasuk Gubernur Mahita Sasude, saya baru mendengar pagi itu tahun 35. Jadi betapa hebatnya sebetulnya NHKBP kita ini. Nah, saya mau tanya kita, waktu kita tinggal 15 menit, kita mau undang 4 ketua PND bicara di depan, menyampaikan visinya, pikirannya, catatannya, bagaimana?